Hari ini kita akan review in-ear monitor yang lagi hype, ini Tanjim Bunny ya. Kita akan compare juga sama in-ear monitor lain yang harganya masih kurang lebih sama. Hi, how are things going? You're watching Vanadagunson's YouTube channel. This is Vanadagunson's YouTube channel. Disclaimer dulu, ini produknya dikirimin sama CSI Zone ya. Gue tidak bayar untuk bikin video ini. Gue juga akan compare dengan brand ataupun produk-produk yang lainnya juga ya. Reviewnya pure subjektif untuk follower pribadi, bukan untuk komunitas ataupun grup tertentu. Dan tentu saja ini tidak ada brief, tidak ada preview terhadap CSI Zone juga, tidak ada revisi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini monitornya ya. Ada dua versi ya, ada yang 3,5, jack 3,5, dan juga ada yang Type-C. Juga seperti ini, DSP. DSP itu artinya Digital Signal Processing, artinya ada pemrosesan sinyal audio secara digital, ada kompresor, noise reduction, dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau di IM Type-C DSP begini, ini teknologinya ya hanya EQ saja biasanya. Ataupun kalaupun ada biasanya noise reduction buat teleponan. By the way, dari sisi mikrofonnya juga nih kurang oke mikrofonnya, tapi fittingnya oke lah. Mikrofonnya agak kecil suaranya. Terus juga eartipsnya juga dapat dua. Eartipsnya tuh ada yang lebar, wide bore, sama ada yang lebih sempit ya. Yang ini tentu saja agak sedikit lebih ngebass, ngilangin mid bass sedikit. Yang ini upper mid range centric banget dan super duper less bass ya. Untuk dari sisi fittingnya dengan kedua eartips ini di gue sih aman-aman aja ya. Dia cukup lay flat di telinga gue, tidak terlalu masuk juga. Tipis sekali, ramping kelihatannya, apalagi kalau lu pakai eartipsnya yang tipe wide bore yang lebih kebuka lagi ininya, bolongannya itu bakal lebih masuk lagi sedikit. Nah kalau yang Type-C begini dia ada aplikasinya ya, lu bisa download dari website Tanjim langsung. EQ-nya ada beberapa preset, ada default, nature, balance, popular, instrument, enhancement, nggak terlalu beda-beda jauh sih menurut gua. Ada game EQ juga, based on game yang lu mainin, tapi ya nggak terlalu penting juga kalau bagi gua. Terus ada EQ dari orang-orang di forum maybe ini, kalau mengikutin EQ orang. Terus juga bisa custom. Customnya ada 5 band frekuensi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus lu bisa atur width-nya, kelebaran EQ-nya. Cuma nggak kebayang bentukannya. Sama lu bisa ketik frekuensinya mau di berapa yang lu pengen targetkan untuk di boost ataupun di cut. Lumayan sih buat IM 300 ribuan lu bisa EQ enak-enak aja, bisa dibikin lebih ngebass. Lu mau cut treble-nya juga lumayan bisa ya, karena ini suaranya juga lumayan ngecering. Dari sisi volume linearity-nya gue taruh di moderate to low, jadi nggak moderate to high, karena lumayan agak piercing high-nya. Nanti gue jelasin dari sisi tonality-nya juga ya. Kalau lu hajar volume kencang banget, mungkin lu bisa dapetin bass-nya, tapi ya agak jadi makin bright upper mid to treble-nya. Ini grafnya seperti ini, jadi boost mid bass-nya ke sub bass-nya dari 300 Hz ini nggak masalah sih bagi gue. Dia dari 200 ataupun dari 300 itu menurut gue masih agak aman kalau dia naiknya nggak terlalu ekstrim dan landai-landai aja. Tapi dari sisi gebukannya, dari sisi kedalamannya menurut gue masih agak kurang. Terus ininya tidak ada tidak turun di 8 kHz-nya, jadi 8 kHz-nya agak lumayan lancip, tapi karena lancipnya dari yang 456K-nya ini tidak terlalu tinggi, dari 6K ke 8K-nya mungkin nggak terlalu berasa. Tapi bagi gue suara emfasisnya lumayan berasa di 8 kHz dan di berapa nih? 13-14 kHz-nya ini akan di simbal tuh ngeceringnya akan mentereng sekali lah. Berasa lah dia ngecering-ngeceringnya lumayan agak tajam, tapi nggak tajam yang hancur dan nyerang gue banget sih, nggak. Cuma star of the show-nya memang di treble-nya dia agak-agak lancip-lancip di treble-nya, tapi treble roll-off-nya sebenarnya bagus aja, nggak terlalu kerasa unnatural, tapi bagi gue sih lumayan agak sedikit bright aja. Terus juga kalau lu pakai yang eartipsnya wide bore itu bakal lebih tidak terlalu berasa bass-nya dan makin berasa sekali upper mid to treble-nya juga. Kalau lu pakai yang eartipsnya lubangnya lebih kecil ya diameternya, itu bakal ada lebih rasa bass-nya sedikit. Gue pribadi prefer pakai yang eartipsnya lebih sempit dibandingkan dengan yang lebar. Untuk DSP sama yang 3,5-nya gue pakai VOJ A11 maupun juga Kinera Kinera Celes Ruyi DAC, itu yang DAC-nya bagus juga, 140 ribuan.
kurang lebih nggak beda jauh ya, beda-beda teknikalitas tapi sedikit aja. Tapi tonality-nya juga kalau lu by default kurang lebih masih sama-sama, masih sarah-sarah aja kok. Kecuali kalau lu bakal EQ heavily di DSP-nya ya mungkin tonalnya pasti bakal beda banget. Masih tanjim banget. Masih tanjim tuh rata-rata dari Origin, Oxygen, Tanjim One DSP juga masih sama, dia upper mid to treble-nya masih begitu, mentereng di upper mid to treble aja. Lebih ke emphasize suaranya di situ, lebih ter-highlight-nya di situ. Nah, yang tidak terlalu ter-highlight sebenarnya mid bass to sub bass-nya. Tapi banyak orang yang suka tuningan seperti ini juga, jadi mid bass to sub bass-nya nggak terlalu banyak. Punch-nya ada, tapi tidak terlalu dalam aja, lebih ke mid bass menurut gue. Tapi ya tipis aja, lebih ke arah-arah netral, lebih banyak tuh upper mid to treble-nya. Netral nggak netral banget juga sampai boring, tapi nggak di sisi balance yang gue suka, nggak di sisi yang bassnya tuh lebih dapat dan lebih agak fun sedikit. Funnya gue pun nggak yang bass head heavy banget gitu, nggak kok. Cuma ya ini marketnya ke situ. Ini ciri khasnya Tanjim lah, kayak Moondrop ya punya mid-range VDSF target banget, ya Tanjimnya begini gitu. Jadi signature sound dari brandnya sendiri sih kurang lebih ya. Kekurangan dari gue pribadi sih cymbal ringingnya lumayan berasa ya, dengerin Crash sama Ride, ting-ting-tingnya juga sangat dominan gitu. Jadinya kalau dengerin lagu yang ada drumnya banyak simbal-simbalnya ya mungkin bakalan lebih ke emphasize lagi gitu suaranya. Kemudian dari sisi teknikalitas, kalau gue pribadi masih biasa aja ya, 500.000 ke bawah, 300.000 lah. Kekurangannya itu, drivernya itu menurut gue treble-nya masih kurang rapih, masih ada kayak nggak harsh, nyerang banget enggak, tapi tidak well defined gitu, kayak agak kasar-kasar, nggak grainy banget juga enggak, cuma nggak kayak sebagus, se-open, sedetail Kinara Wyvern putih sama Tangzu One Earth Studio kalau menurut gue, atau Soundnote Zero 2. Itu yang gue mention tadi itu menurut gue rapi aja, kayak dynamic driver yang bagus-bagus aja gitu. Kalau ini tuh agak kasar, agak hancur, gimana ya jelasinnya. Cuma ya kira-kira kurang well defined lah, nggak se-refine si Tangzu, si Kinara, dan Soundnote Zero yang gue mention tadi. Soundstage dan imaging masih di batasan yang menurut gue proper. Kalaupun dibilang upgrade dari yang 100 ribuan kayak misalnya CCA Polaris, nggak terlalu upgrade juga, tapi ya aman aja sih kalau menurut gue, nggak terlalu lebar banget imagingnya, dan soundstage-nya nanti gue compare juga sama IM yang lain. Ini Tanjim Bani sama Tanjim One, nggak beda jauh pokoknya. Yang satu straight down, yang satunya over ear, jadi ya pilih aja sendiri mau yang kayak gimana, kurang lebih masih sarah kalau menurut gue. Agak beda-beda di treble-nya sedikit aja di sini. Terus ini gue grafnya ngambil dari source yang beda-beda ya. Ini tadi Bedrock Review, tadi juga ada Sound Dignity. Jadi ada yang nggak bisa gue compare. Cuma ya kira-kira ini Kinara Wyvern Pro ataupun Kinara Wyvern putih lah. Jangan yang ungu, jangan yang biru, jangan yang King. Menurut gue yang paling bagus tetap yang putih. Ini upper mid saya memang lebih naik. Kerasa vokalannya lebih smooth ya. Tapi treble-nya tidak terlalu menyerang kalau menurut gue. Masih lebih aman-aman aja. Nah kira-kira kayak gini. Ini Kinara Wyvern putih seperti ini. Kelebarannya, utamanya di mids. Mids-nya enak sekali. Mau itu upper mids ataupun low mid. Enak, panci, dan dalam juga sub-bass-nya, tapi nggak yang boomy gitu. Enak banget. Ini Tanjim Bani. Agak lebay sih gue ngasihnya, cuma ya perkiraan gambar aja ini. Yang jelas dari gue sih rasanya instantly gue bisa compare bahwa Kinara Wyvern putih ini slightly lebih lebar daripada Tanjim Bani. Ini sama Warner SE ataupun Warner SG. SE itu Studio Edition ya, yang lebih bagus build quality-nya juga. Ini menurut gue juga lebih bagus suaranya. Drivernya sih, jernih-jernihnya Tanjim di treble sama jernih-jernihnya Warner sama Zero, Kinara tuh kayak driver bagus aja gitu. Tidak harsh, tidak kasar kalau menurut gue pribadi. Lebih smooth, lebih refine aja, bagus aja kalau menurut gue. Walaupun soundstage juga menurut gue masih agak dry di high, tapi by imaging lebar-lebarnya tetap dapat sih Warner SE ini. Walaupun slightly lebih sedikit bassnya dari yang Warner biasa, tapi build quality-nya lebih bagus. Ya ini masih favorit gue. Sales Wyvern putih ini. Mau yang pro, mau yang non-pro, beda di tangkai mic. Tapi kurang lebih suaranya sama. Ini lebih bagus mid-nya, lebih lebar di low mid. Imaging-nya juga lebih cakep. Fitting-nya sih kalau gue juga lebih suka. Resin-nya rasanya full. Ini tuh tidak ada lekukan yang smooth kayak si Kinara Wyvern ini. Menurut gue ini masih 300.000 pilihan favorit gue juga. Ini dan setara banget juga sama Tangzu One Earth Studio Edition ya. Dia netral, bagus buat lu monitoring juga cakep sih ini. Kabelnya memang agak kaku, tapi dia filter nozzle-nya udah bagus lah, nggak gampang copot.
dari yang seri sebelumnya ya, Tangzu Honor-nya. Jadi ini lebih netral lebih tidak setebal si Kinera Wyvern putih lah. Kalau gue pribadi dua inilah pilihannya. Kalau lu cenderung agak pengen netral sedikit, ambil Tangzu Honor Studio SI ataupun juga Kinera Wyvern putih kalau lu pengen suaranya lebih tebel-tebel gitu. Kemudian sama Soundlord Zero, ini Zero yang pertama ya, sama Zero yang kedua juga ada sih sebenarnya. Kurang lebih sih gue lebih suka Zero 2 daripada Zero yang pertama, walaupun ya nggak terlalu beda jauh, cuma lebih ada deep bass-nya aja. Cuma fittingnya tidak enak di sini. Kalau gue pakai agak lama tuh pegal dan terlalu tipis dindingnya ke gue, jadi kayak harus nempel banget ke dinding telinga. Jadi itu yang jadi problem dan bakal bikin gue pegel agak lama. Sebenarnya suaranya bagus sebenarnya, jadi makanya gue masih prefer Tangzu Honor Studio Edition dan juga Kinera Wyvern putih ya. Sama Cu2 sama sih, ini drivernya juga gue kurang suka. High-nya tuh masih kurang well refined, kurang rapih, kurang bagus clarity-nya, kurang bagus separasinya, terus agak ada rasa mid bass ataupun lower mid frekuensi agak hilang. Jadi kayak banyaknya di sub bass sama di treble aja gitu suaranya. Jadi gue kurang suka ini Cu2. Kalau di compare sama IM-IM yang sekarang sih gue udah kurang suka sama Cu2. Truth Eargate ini juga bassnya lemes, driver kurang clarity, kurang bagus di mid bass. Nggak setebel, nggak seluas Kinera Wyvern putih, treble juga clarity-nya kurang. Kalau sama ini juga mungkin gue lebih pilih Tanjim Bani lah sedikit. Slightly lebih pilih Tanjim Bani dibanding ini. Oke, kita langsung ke song testnya aja. Ini gue tes di lagu rock seperti Giant Pitch by Wolf Alice dan Night Swimmers by Falls. Itu gitarnya gue ngerasa kurang tebel aja sih. Kayak ya memang crunchy dan ngecering dan rasanya tuh lega. Di high-nya tuh lebih present gitu ya. Cuma ya lebih berasa simbalnya juga, drumnya, crash-crashnya, ride-nya lebih kedengeran. Kick drumnya dapet sebenarnya punchy. Kalau lu bakal dengerinnya pengennya neutral tuh agak sedikit bright ya Tanjim Bani mungkin cocok. Tapi gue pribadi sangat menyenangkan sekali dengerinnya di Tangzu Honor Studio. Utamanya di Night Swimmer sih lebar banget. Jeng 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 jeng. Di Wolf Alice juga lebar sekali, memuaskan sekali kalau lu hajar volume kenceng. Nah, utamanya kalau lu hajar volume kenceng di Tangzu Honor sama Kinera Wyvern putih. Udah cakep banget. Tebel, lebar gitu. Itu udah favorit gue banget lah, subjectively. Di Acavalaya, trompetnya sebenarnya aman-aman aja. Lumayan cukup airy, ada nafas-nafas trompetnya kedengaran cukup jelas. Tapi ini salah satu rekaman yang sub bass-nya tidak sebanyak lagu-lagu EDM populer. Dan ini lagunya lumayan volume masteringnya agak lebih kecil lah dibandingkan dengan lagu-lagu pop seperti kayak Sabrina Carpenter, kayak pop dan lain sebagainya lah. Jadinya gue ngetes di rekaman yang agak seperti ini, kayak gimana suaranya. Again, sub bass-nya menurut gue masih bisa gebuk lagi, masih bisa lebih dalam lagi harusnya. Cuma ya jadinya kayak lebih neutral tuh, ngecering sedikit aja sih, tetap representasi suaranya. Di Jamie Cullum yang main track pun, ini di part-part kick drum itu sebenarnya ada bagian yang dia agak deep banget sub bass-nya, cuma menurut gue masih kurang memuaskan untuk di Tanjim Bani ya. Di Wonder Studio aja menurut gue oke lah. Kalau lu hajar volume kenceng lagi ya lebih dapat lagi gitu kan bassnya. Tapi treble-nya belum semenyerang si Tanjim Bani gitu kalau menurut gue pribadi. Jadi ya kira-kira seperti itu kalau kita bahas singkat dari sisi song test. Kalau digambarkan dengan preferensi kurang lebih seperti ini sih, preferensi pribadi subjektif ya tetap aja. Ini mungkin 1, 2, 3 dengan Tanjim Bani ini mungkin sekelas bagi beberapa orang, tapi kalau gue pribadi preferensi pilihannya tetap Kinera Wyvern putih yang pertama kalau lu demen tebel lebar imagingnya, terus Tangzu Honor kalau lu pengen agak sedikit dry high-nya, nggak terlalu berasa ruangnya banget, tapi lebar imagingnya tetap dapat, utamanya di lower frekuensi kalau lu dengerin di volume kencang juga nyaman. Jadi Tangzu Honor Studio sama Kinera Wyvern putih menurut gue agak setara. Soundlord Zero 2 juga sebenarnya setara sih, cuma gue nggak bisa fittingnya aja kalau gue pribadi. Jadi ya 3 ini menurut gue masih yang paling bagus drivernya, yang high-nya tidak ada harsh ancur-ancurnya, bagus banget. Bahkan Kinera Wyvern putih lu pakein DAC kayak Kinera Ruyi DAC itu, atau semua ini lu pakein Kinera Ruyi DAC, menurut gue masih bisa menyentuh Tina FIC 2, Tina FIC 3 dan Inawaken Down MS. Itu gue cobain sendiri, gue rasain sendiri, menurut gue anjir ini bagus banget. Mungkin high-nya clarity-nya belum
bagus di VC3, tapi mid to low midnya itu lebar-lebarnya menurut gue udah oke banget. Combo-combo Kinera Wafer Multi plus Kinera Rui deck itu oke. Tanjim Bani gue taruh di sini, along with Chu2 dan Truth Gate menurut gue agak dua ini mungkin agak slightly di bawah Tanjim Bani. Disusul Polaris, DC Pro, Castor dan kawan-kawan, ini preferensi pribadi dan biar kebayang aja ketika gue milih IM 100 to 300 ini kira-kira mana yang akan gue urutkan gitu dari sisi preferensi subjektif gue. Recommended or not, gue nggak akan bilang ini highly recommended dari pendapat pribadi ataupun recommended parah gitu, enggak juga. Even ke oke aja menurut gue masih agak kurang sedikit. Mungkin yang DSP-nya oke lah, DSP oke lah, karena lu bisa EQ. Tapi kalau lu bakal pakainya analog 3,5 dan mainannya cocok-cocokan DAC aja nggak mau EQ gitu misalnya, ya gue taruhnya di not bad aja. Tapi kalau DSP mungkin oke buat orang-orang yang baru mau pindah dari TWS, biasanya punya EQ, pengen cobain IM gitu misalnya, ya bisa lah. Pakai EQ-nya masih bisa lebih dapat bassnya, bisa lo cut di 8K, 14K-nya kalau nggak cocok. Expectation maybe meet some people's expectation, tapi agak below sedikit aja, ini makanya X gue geser sedikit ke kiri kalau menurut gue. Ini lebih ke expectation gue pribadi sih harusnya, tapi kalau gue combine sama ekspektasi orang-orang mungkin di kawan-kawan juga ya, ada beberapa orang ini bakal meet ekspektasinya mereka juga. Cuma kalau dibilang below expectation sih enggak sama sekali. Menurut gue ini produk yang masih oke aja, aman-aman aja. Tergantung preferensi tadi. Tapi kalau preferensi pribadi gue ini masih banyak yang lebih bagus. Kalau kalian mau beli produknya udah gue taruh di video di sebelah kanan sini ataupun juga di link di deskripsi ya. Jangan lupa follow, like, subscribe, komen ya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.